dan duduk dalam majelis ilmu yang insyaallah mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadi berkah, menjadi amal soleh, menjadi langkah terbaik kita untuk berubah kedepannya. Jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada manhaj Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu jamaah yang dirahmati Allah. Al-Qur'an itu kan diturunkan lintas generasi dan waktu. Jadi Al-Quran itu bukan kitab yang diturunkan pada zaman Nabi Muhammad saja, tapi Al-Quran itu adalah kitab yang menjadi petunjuk lintas generasi dan waktu. Sehingga kalam Allah ini memang dirancang. Jadi kalam Allah ini Allah berfirman memang untuk diperuntukkan pada setiap generasi di setiap waktu. Maka jangan heran di dalam Al-Quran kita jumpai berbagai macam manhaj atau metode Quran atau cara penyampaian Quran yang berbeda-beda untuk memahamkan hambanya. Salah satu cara Allah memahamkan hamba. Salah satu cara Allah untuk memahamkan hambanya apa yang ingin Allah sampaikan. Itu ada yang dikenal dengan al-mathal wal amthal. Al-mathal itu artinya perumpamaan. Atau jamaknya al-amthal. Mathal itu artinya perumpamaan. Perumpamaan dalam bahasa Arab atau dalam adat Arab itu digunakan untuk meringkas berbeda dan menggambarkannya dalam bentuk yang gamblang. Itu perumpamaan. Ada banyak kejadian, tapi diringkas, dijadikan dalam bentuk sebuah gambaran. Makanya kata para ulama, "Sumyal mathalu mathalan li'annahu mathilan bi khataika abada." Sebuah perumpamaan disebut perumpamaan li'annahu mathilan karena perumpamaan itu seolah-olah membentuk sesuatu dalam kata-kata. Dan lebih gampang. Orang itu lebih gampang paham, yang kedua lebih kuatnya dibanding pajak lebaran. Kasih aja perumpamaan. Mudahnya jangan begitu. Kita tahu saudara, kalau dikasih tahu pun ngeyel, dinasehatin nggak mau dengar. Terus kita mau jelaskan kesimpulan nih, saudara saya ini kan ajar. Cukup kita beri perumpamaan aja. Saudara saya ini sedang batu, keras kepala kayak batu. Nah, perumpamaan seperti ini digunakan di dalam Al-Quran. Digunakan dalam Al-Quran. Ada tabi'in bernama Amr bin Murrah. Ada salah seorang tabi'in dalam sebuah riwayat bernama Amr bin Murrah. Kata Amr bin Murrah, "Lamma qara'tu mathalan fil Qur'an." Kalau sudah saya baca di dalam Quran ada satu perumpamaan, walam afhamhu, tapi saya tidak paham maksudnya. Kalau sudah di dalam Quran baca, tiba-tiba Allah berikan perumpamaan, tapi saya tidak paham maksudnya apa. Bakaitu ala nafsi, saya menangis. Kalau udah saya baca Quran, tiba-tiba ada perumpamaan. Dengan perumpamaan itu masih tidak paham, saya menangis. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Wa tilkal amthal nadribuha lin-nasi wa la yaqiluha illa 'alim." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah perumpamaan yang telah Allah berikan pada manusia, dan tidak ada satupun yang paham dengan perumpamaan tersebut kecuali orang-orang yang benar-benar berpikir. Fa'abdi, maka kata Abdul Muhammad, saya menangis. Ini perumpamaan dalam Quran. Saya ulangi kembali. Kejadian yang begitu banyak, kadang kalau masuk akal kita itu berat kita. Diringkas jadi perumpamaan, berarti kan diturunkan cara penjelasannya, disederhanakan. Tapi
Tapi kalau kita masih belum paham, berarti kita di bawah. Allah menjelaskan panjang lebar dengan cara yang lain. Ada manhaj yang lain yang bentuk penjabarannya panjang. Tapi ada beberapa poin Allah itu memang menjelaskan panjang-panjang. Allah ingin kita tuh betul-betul paham. Diberikanlah perumpamaan, tapi dengan perumpamaan kita masih belum paham, berarti kita di bawah itu. Kalau menangis itu luar biasa. Kalau sudah Allah beri perumpamaan kita masih tidak paham, kita tuh di bawah. Nggak ada lagi cara lain. Mahamkan kita tuh nggak ada lagi cara lain. Kita tuh di bawah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dirahmati Allah. Al-Masal perumpamaan secara sholih, secara jelas itu disebutkan kurang lebih 41 kali. Yang bentuknya masalah nama masalah lagi yang bentuknya itu disebutkan kurang lebih 41 kali di dalam Al-Qur'an. Nah, pada kesempatan yang berbahagia, mari kita sama-sama coba menilik. Kita sama-sama coba mencari tahu, memahami satu perumpamaan yang Allah berikan di dalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan di dalam Quran terkait hidup dunia. Hidup dunia. Si fulan kerja dapat ini, si fulan menikah, si fulan hidup, si fulan sehat, kaya, ada yang jatuh, ada yang hidup dunia. Bayangkan hidup dunia itu kan sulit dijelaskan. Kalau mau dibuat buku itu kan tebal. Siapa yang bisa jelaskan? Menjelaskan dunia kayak ini panjang. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran memberikan perumpamaan tentang hidup dunia hanya dalam 2 ayat. 2 ayat. Allah memberikan perumpamaan tentang hidup dunia, kehidupan dunia yang bermacam-macam hanya dalam 2 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Yunus ayat 24, yang kedua dalam surah Al-Kahfi ayat 45. Nanti kita sama-sama coba dalam yang Allah sampaikan. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Kalau bicara dunia ini kan terlalu luas. Kalau saya mau sampaikan, jamaah tolong gambarkan dunia ini terlalu luas. Biar nanti kalau kita masuk ke ayat, kita betul-betul paham yang Allah mau itu apa dari perumpamaan. Sekarang jamaah bayangkan, masing-masing bapak jamaah pasti punya satu dunia atau satu perkara yang paling dibanggakan dan disayang. Bayangkan itu, sebelum masuk ke ayat, ada satu hal dari kita masing-masing yang saat ini kita bangga, kita sayangi, kita takut itu hilang. Anak cucu yang sangat indah, nyaman, umurlah, kekayaan yang sudah dibangun dari rumah, jabatan yang sudah ditahan 1 tahun, 2 tahun, 3 sampai sudah disampai. Popularitas yang tidak sampai. Satu dunia yang Allah berikan kepada kita, yang kita sayang dan takut kita hilang. Lalu kita masuk ayat. Nanti kalau sudah masuk di ayat kita masih belum paham, berarti kita akan menangis. Berarti kita di bawah. Di dalam surat Yunus ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama matsalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama." Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan hidup pikuk dunia. Bagi pegang masing-masing gambaran. Perumpamaan yang Allah berikan kepada kalian, harta. Sekarang rumah yang dah jadi, mobil yang dah punya, kekuasaan yang Allah anugerahkan naik, jabatan naik, anak keturunan yang sedang dibangga-banggakan.
Innama matalul hayatid dunya, sesungguhnya kata Allah perumpamaan kehidupan hidup di dunia kama in anzalnahu minas sama, seperti air hujan yang turun dari langit. Seperti air hujan yang turun. Fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am. Dari air tersebut kata Allah Subhanahu wa taala menimpa mengenai tanah permukaan bumi. Fakhtalata bihi nabatul ardi, ikhtilaf tanaman-tanaman yang berada di dalam tanah itu bercampur satu sama lain, berbentuk. Jadi airnya itu mengenai tanah tersebut. Dari dalam tanah tersebut berebut, tumbuhan bercampur-campur. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dari tanaman tersebut ada yang bisa dimakan manusia, ada yang bisa dimakan binatang ternak. Tapi perhatikan yang main berbagai hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna annahu qadirun 'alaiha. Setelah tanaman-tanaman itu tumbuh kata Allah, kemudian bumi mengeluarkan perhiasan. Wazanya tanaman itu buah. Ada yang buahnya sudah ada yang berbunga, ada buahnya manis. Jadi kalau ditafsir digambarkan oleh para ulama, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, tanaman-tanaman yang ada di tanah tadi tumbuh indah, mekar. Pokoknya sudah kita melihat tuh rasanya sudah nyaman. Nggak cukup sampai situ. Wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alaiha, si pemilik ini kata Allah, pemilik tanaman sudah menyangka ini sudah dia mampu panen. Saya ulang gambaran. Kehidupan dunia kata Allah SWT seperti air yang turun dari langit mengenai tanah, dari tanah tersebut bercampur tanaman-tanaman itu. Sampai tanaman itu kata Allah SWT tumbuh mekar indah, berhias dengan buahnya, dengan bunganya, sampai si pemiliknya pun menyangka ini tinggal panen. Oh, besok ini panen. Apa kata Allah SWT? Ata amruna lailan aw nahar. Dah kuat sangkaan tinggal panen, dah indah dipandang mata, tiba-tiba datang ketentuan Allah. Entah siang kita waja'alna hasidan, kami jadikan tanaman tadi yang tadi indah tadi hasidan itu jemaah dalam mata Allah. Dalam kitab tafsir itu tanaman yang dipangkas disebar, tapi dan menyisakan apa? Kalau kita punya pohon, kita tebang, masih ada batang pohonnya, itu masih tersisa. Tapi hasidan itu tanaman yang ditebang sampai ke akarnya, tidak bersisa apa. Kata Allah SWT, sampai tiba ketentuan Allah, kami jadikan tumbuhan-tumbuhan tersebut seperti tanaman yang ditebang disebarnya habis. Dan cukup sampai situ jamaah Allah katakan, ka'allam tanna bil ams, seolah-olah kemarin tidak ada. Bayangkan proses yang panjang kan, hujan turun mengenai bumi, berebut tumbuhan, tumbuh jadi pohon, berbuah, berbunga, habis. Ka'allam tanna bil ams, seolah-olah tidak ada. Seolah-olah tidak ada. Menggambarkan sesuatu. Kadang-kadang hasil ayat yang kemudian terkekal. Begitulah kata Allah akan menjelaskan tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang berpikir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kira-kira bisa kita pahami. Usaha yang kita lakukan yang dari nol dan sekarang di tengah menuai hasil. Kemudian kita sangka itu Allah nggak bisa ambil sekejap. Kata ampuna, kalau kata Allah datang ketentuan Allah, habis. Berapa banyak di antara kita orang berusaha dari muda bangkit bisnisnya kaya, Allah beri satu penyakit. Karena satu penyakit itu
Ka'alam nabilan seolah-olah nggak ada usaha dari nol. Habis jabatan Allah naikkan umpamanya. Jangan sangka merasa kita punya banyak koneksi, merasa kita sudah banyak pengalaman, kita ada duduk di tahap, kita menyangka ada yang jatuhkan. Kalau sudah kata amruna, kata Allah datang ketentuan kami. Di dalam surat Al-Kahfi Allah berikan lagi perumpamaan ayat 45. Perumpamaannya lebih ringkas lagi jauh. Surat Al-Kahfi kan setelah surat Yunus yang panjang tadi. Allah sederhanakan dengan panjang ini, tapi di surat Al-Kahfi sederhana lagi. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama anzalna minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadhuru riha. Kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah perumpamaan tentang hiruk pikuk dunia seperti air yang diturunkan dari langit mengenai tanah berbuah. Allah singkat kalimatnya. Setelah tumbuh fa asbaha hashiman. Tanaman-tanaman tadi, kalau dalam surat Yunus Allah gambarkan kayak dipangkas. Dalam surat Yunus Allah gambarkan kayak dipangkas. Dalam surat Al-Kahfi Allah gambarkan tanaman-tanaman tadi Allah jadikan kering. Hashimah bagaimana? Kalau dalam kitab tafsir itu tanaman kering, saking keringnya tabu Korea kena angin aja terbang. Tanaman Hashimah itu tanaman kering, saking keringnya ketiup angin. Ini surat Al-Kahfi. Kalau mau ada yang fadilah dan Allah mampu tersebut. Ya masalah maghrib juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menggambarkan di dunia ini sebenarnya hanya untuk menyadarkan kita bahwa segala yang Allah berikan itu bisa Allah ambil kembali. Sehingga hati kita di jamaah yang memang kita hidup di dunia, yang secara wataknya, sifatnya mesti melekat dengan dunia. Tapi Allah ingin sadarkan, dunia ini bukan tempat kita tinggal, dunia ini tempat persinggahan. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana ulama tafsir menjelaskan ayat. Tadi secara umum saja gambaran bagaimana Allah menjelaskan perumpamaan itu. Sekarang coba kita masuk ke pembahasan bagaimana ulama-ulama membahas ayat. Imam Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau, kitab tafsir beliau Al-Jami' Ahkamil Quran, ketika membahas surat Yunus, surat Kahfi, Wadrib masalah itu, ketika membahas dalam surat Al-Kahfi tersebut, Imam Qurtubi mengutip satu pendapat. Kalau jamaah simak, perhatikan, perumpamaan dan panjang. Dunia itu seperti air yang turun kena tanah, tumbuhannya tumbuh, lebat, berbuah, kemudian habis, kemudian jadi kering, kemudian terjadi panjang. Imam Qurtubi rahimahullah mengutip salah satu pendapat terkait perumpamaan. Pertanyaan besar para ulama, sebenarnya dunia itu diibaratkan apa? Kan tanya. Kalau saya kasih contoh di awal tadi, fulan keras kepala kayak batu. Nah, batunya itu jelas. Yang jadi pertanyaan para ulama dengan panjangnya penjelasan tadi, sebenarnya dunia itu diibaratkan dengan apa? Imam Qurtubi rahimahullah mengutip pendapat bahwa dalam ayat tersebut Allah mengumpamakan dunia itu seperti air. Allah mengumpamakan dunia itu seperti air. Air itu. Beliau menjelaskan beberapa poin. Persamaan dunia dengan air. Kata beliau dalam kitab tafsir beliau tersebut, al-ma'u la yaslaki fi mawdi'ihi wa kadzalika dunya. Kata beliau, air itu tidak bisa menetap dalam satu tempat dan tidak bisa menetap dalam satu keadaan.
Wa kadzalika dunya, begitu juga dunia. Dunia ini bukan sesuatu yang menetap. Dunia ini adalah sesuatu yang berubah dan bergerak. Apa yang kita peroleh saat ini itu tidak selamanya ada di dunia. Rasa sakit yang kita alami saat ini itu pun tidak selamanya ada di dunia. Dunia itu bergerak. Ini cara Allah memotivasi kita bahwa kita itu jangan putus asa dengan dunia. Dunia itu bergerak. Tidak ada orang selamanya kaya, tidak. Ada orang selamanya kaya-kaya dari lahir sampai meninggal, tapi Allah berikan ujian-ujian yang seolah-olah dia tidak kaya. Kelihatan dia kaya, tapi batinnya tersiksa, pikirannya tersiksa, kayak orang miskin. Bedanya dia punya harta itu, mentalnya itu kayak orang miskin. Bedanya dia punya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, mungkin jamaah mengenal namanya perang. Perang Uhud itu kan salah satu perang, bahkan satu-satunya di masa Rasulullah SAW, di mana kaum muslimin kalah. Itu jamaah yang dirahmati Allah, kekalahan besar kaum muslimin sampai Nabi sampai giginya itu berubah, gigi geraham Nabi itu patah, gigi bagian depan Nabi patah, kemudian alis Nabi terkoyak, bibir Nabi itu terluka. Bahkan dalam riwayat cerita sejarah, dalam perang tersebut Nabi itu sampai jatuh ke dalam lubang yang disiapkan. Jamaah pernah mendengar cerita panjangnya gara-gara pasukan kaum muslimin turun dari gunung yang semestinya harus menjaga gunungnya, tapi mereka turun, akhirnya kaum muslimin kemudian terjadi kekalahan. Rasa sakit kaum muslimin saat Madinah itu jamaah bisu. Orang kan kalau pulang perang ada aja yang diceritakan, orang kalah ada, tapi di saat perang itu digambarkan Madinah bisu. Saking sedihnya, sakitnya rasanya. Dalam surat Al-Imran Allah memberikan komentar yang tidak ada. Perhatikan Allah berkomentar tentang perang. Kata Allah SWT dalam surat Al-Imran, yang saskum qarhun faqad massal qaum qarhun itu. Dengan rasa sakit itu kata Allah, apapun yang menimpa kalian kaum muslimin dari rasa sakit tersebut, faqad massal qaum qarhun itu, orang lain pun pernah ngalamin. Apapun yang kalian rasakan dari rasa sakit, orang lain pun pernah mengalami yang sama. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah kata Allah SWT, kami putarkan. Jadi kalau jamaah sekarang mungkin merasa sakit, kemudian iri dengan saudaranya yang sedang sehat, Allah ingatkan sakit kita saat ini orang pun pernah. Cuma kan kita nggak hidup sama dia, nggak serumah dengan dia, nggak tahu kehidupannya. Kita cuma melihatnya keluar rumah senyum-senyum, senang, naik motor, naik mobil, senang, assalamualaikum. Kita cuma lihat itu aja. Kegelisahan kita, ketakutan kita, rasa sakit kita dengan dunia. Kata Allah, orang lain pun sama. Bedanya belum waktunya kita bahagia belum. Masih ada prosesnya lagi. Tapi orang lain pun pernah dan merasakan hal yang sama, cuma kita yang. Nah, kata Imam Qurtubi, dunia itu seperti air bergerak. Kemudian yang kedua yang perumpamaan dunia dengan air, bahwa air kana qalilan nafi'an, air itu kalau sedikit dia akan bermanfaat, tapi kalau banyak dia akan mencelakakan seseorang. Wa kadzalika dunya, begitu pula dunia ini kalau sudah menghampiri sedikit cukup, maka bermanfaat bagi seseorang, tapi kalau berlebihan maka akan mencelakakan seseorang. Dan sebuah hadis Nabi SAW mengatakan,
Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, biasanya di dalam Quran kalimat harta anak itu digambarkan dengan sebuah lafaz fitnah. Jamaah pernah membaca atau pernah mendengar innama amwalukum wa auladukum fitnah, harta kemudian anak itu fitnah. Fitnah dalam Al-Quran tidak selalu konotasinya buruk. Dalam bahasa Indonesia aja fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab tidak selalu konotasinya buruk. Fitnah itu jamaah kalau dalam bahasa Arab asalnya itu emas yang baru diambil, emas yang baru diambil dari tanah, kemudian dibakar dengan bara api yang panas sehingga kotoran emasnya keluar. Nanti yang tersisa murni emasnya. Nah itu disebutnya fitnah. Maka saat Allah menyebutkan fitnah, itu tidak selalu konotasinya. Bisa jadi fitnah yang mampu menaikkan derajat seseorang, tapi bisa jadi juga fitnah yang mampu menghinakan seseorang. Jadi kalau mengatakan harta anak keturunan itu adalah fitnah, bukan berarti kita disuruh menjauhi harta. Oh saya tidak mau nikah, tidak mau punya anak. Oh saya tidak mau banyak harta, ini aja cukup. Padahal ada kesempatan untuk beramal baik dengan harta tersebut, ini cukup. Takut harta dan anak keturunan fitnah. Fitnah itu konotasinya adalah apa? Itu membersihkan sesuatu. Maka bagi orang mukmin fitnah tersebut mampu menaikkan derajat, tapi bagi orang zalim fasik fitnah itu mampu menurunkan. Makanya gambaran jika sedikit bermanfaat ini tidak selamanya gelap. Ada orang yang memang Allah berikan anugerah punya banyak, tapi dia mampu melewati. Allah berikan kekayaan berlebihan, tapi dia mampu jatuh syukuri, beramal soleh dan sebagainya. Tapi mayoritas segala sesuatu yang berlebihan pasti memberikan mudarat dan kecelakaan. Ketiga jemaah kata Imam Qurtubi, persamaan air dengan dunia, segala sesuatu yang jatuh ke air layak tiru Allah yang tamin. Jadi segala sesuatu yang jatuh ke air tidak akan selamat dari yang namanya basah. Sesuatu itu kalau kena air mesti basah atau menyisakan air. Wa kadzalika dunia, begitu pula dunia, siapapun yang masuk ke dalamnya kata Imam Qurtubi maka tidak akan pernah selamat dari yang namanya fitnah dunia. Kalau kita tidak masuk, Allah beri dunia pasti terkena fitnah, pasti. Orang yang punya anak melihat orang yang punya anak, kamu berat besar, mau datang aja berapa kalinya durhaka dengan anak, berapa tahu aja harta haram yang dia kasih anak, gara-gara sabar dari kalian. Kamu nggak tahu aja bagaimana dia lalai mendidik anak. Jangan kira apa yang Allah beri itu selalu nikmat. Apa yang Allah beri itu menjadi fitnah. Makanya dalam surat Al-Ankabut Allah SWT berfirman, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dikatakan Allah mengira dibiarkan aja mengucapkan saya beriman, sedangkan mereka belum mau mereka belum diuji. Yuftan itu diberi fitnah. Yuftan itu artinya diberi fitnah. Apakah kalian mengira oh saya ini sudah nih rajin sholat, oh saya ini sudah baik, kemudian mengatakan ada iman? Belum. Wahum la yuftanun, mereka itu belum diuji kata Allah, tidak bisa. Diberi fitnah dulu. Kalau mampu lewat dari itu, jamaah salat maghrib yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada ulama di antaranya Imam Ibnu Katsir, Imam Nawawi dan Imam Muslim menafsirkan bedanya. Kalau tadi Imam Qurtubi mengatakan dunia itu ibarat air, tapi beliau menafsirkan dunia itu bukan ibarat air. Dunia itu ibarat tanamannya yang tumbuh bersama. Dunia bukan kayak airnya, tapi seperti tanamannya. Para ulama ini menjelaskan bahwa
dunia yang sedang dia raih, anak dijaga, diasuh, dibesarkan, dikuliahkan, jabatan dia bawa, istri bawa, kekayaan dia bawa, bisnis dari bawah. Itu kan ibarat orang. Sudah tinggal panen aja lagi kata orang. Kata Rabbuna datang ke tuan Allah habis. Tidak ada sisa. Kata para ulama, dunia itu seperti tanaman. Seperti tanaman. Ada lagi yang rahmat Allah, Imam Ar-Razi mengatakan dunia itu bukan airnya, bukan tanamannya, tapi dunia itu ibarat tanah. Karena beliau mengatakan ayat ini diturunkan kepada orang-orang Quraisy yang saat itu mengingkari hari kebangkitan. Allah ingin menggambarkan bahwa dari tanah yang mati Allah mampu hidupkan sesuatu. Dari sesuatu yang hidup Allah mampu habiskan. Menggambarkan bahwa Allah bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Jemaah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan gambaran ini jelas bahwa dunia ini sesuatu yang baru. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari dunia. Tidak ada yang kita bisa banggakan dari dunia. Jangan mau banggakan saya punya rumah, saya punya mobil. Tahun depan Allah habis. Kata Allah tahun depan menipis. Jangan mau membanggakan anak saya, saya didik, saya pesantrenkan, saya kuliahkan. Kata Allah habis meninggalkan tidak. Sakit. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Tapi perhatikan teman, dengan penjelasan jelas tadi, Allah mengomentari dalam surat Al-Aqsa. Allah mengomentari sifat kita, sifat makhluk. Padahal Allah sudah jelaskan sejelas itu. Dunia ini bukan sesuatu yang terkapar, habis. Bagaimana Allah mengomentari tentang sifat kita? Bal firul hayatan. Kata Allah dengan penjelasan semudah itu, dengan rapinya dunia, berapa kali kita sakit, stres, tidak bisa tidur, mikirkan dunia. Tidak bisa tidur, mikirkan dunia. Itu kan sifat kita. Tidak bisa tidur, sakit, sampai minum obat, mikirkan dunia. Bukan mikirkan akhirat, mikirkan dunia. Tapi kata Allah, bal firul hayatan dunia. Kalian kata Allah masih aja mengutamakan dunia. Wal akhiratul khairun. Padahal akhirat kata Allah sesuatu atau tempat yang lebih baik lagi adalah tempat yang kekal. Jangan nostalgia di kejadian. Mungkin kayak saya masih muda, ada bapak-bapak yang sudah 40-50 tahun udah mengecap banyak dunia. Berapa kali sakit, nangis, sedih, gelisah, nggak bisa tidur gara-gara dunia. Nggak bisa tidur gara-gara sakit, gelisah, takut dengan dunia. Berkali-kali mengingatkan, tapi bantu firul hayat dunia. Kalian Allah masih aja mendahulukan. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir untuk mengingatkan jamaah dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebuah perkara terkait dunia. Kata Nabi SAW, man kana himmatuhu dunya. Barang siapa yang kata Nabi SAW dalam berjuang dan berusaha, himmahnya, hasratnya itu adalah dunia. Farrallahu alaihi makruh. Allah cerai-beraikan dosanya. Kalau kita berbisnis, jabatan, meraih popularitas, kehidupan yang kita usahakan. Kalau sudah himmah kita, keinginan hasrat tertinggi kita dunia, farrallahu alaihi makruh. Allah cerai-beraikan dosanya. Padahal sebenarnya enggak. Ada aja kita. Sebenarnya mudah ya. Ada aja kita. Padahal kejadiannya belum terjadi, tapi dah ketakutan, stresnya sudah muncul dari sini.
punya jabatan tinggi, nama sakit pikiran. Udah cukup sampai situ. Walam ya'tina dunya illa ma kataballahu lahu, dan tidak mendapatkan dari dunia kata Nabi kecuali apa yang Allah tetapkan dan apa saja. Tapi maka nanti akhirat imanku, barang siapa kata Nabi SAW dalam proses berjuang hidup menjadikan akhirat sebagai imannya, hasrat jama'allahu lahu amrahu, Allah akan sahkan urusannya. Banyak mungkin bapak-bapak di sini yang sudah banyak berusaha bisnis, kemudian untuk dapati orang-orang ini urusannya sebenarnya begitu, tapi entah kenapa kalau diurus dia kayaknya lancar, kayaknya Allah mudahkan, tiba-tiba jamaah Allah lahu amrahu, Allah padukan urusannya. Tidak cukup sampai itu kata Nabi SAW, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaan bukan di depan mata aja, Allah jadikan kekayaan itu kata Nabi SAW berada dalam hati. Oleh mengincar dunia tadi menjadikan kemiskinan berada depan mata, hati lihat terus kesini terlihat, kesini terlihat, punya ini padahal punya ini tapi tidak tertutup. Yang ada di gambaran itu miskin. Tapi orang yang mengincar akhirat, Allah menjadikan kekayaan di dalam mungkin jamaah punya tetangga. Kalau dari segi kehidupan ekonominya, nah dia cukup ke bawah. Tapi bila keluar senyum, nama orang tidak ada rumah, tidak ada sholatnya lagi, pulang kemudian dengan keluarga tidak ketemu. Wajah minahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaan bukan di matanya tapi di dalam hati. Di dalam hati. Kemudian terakhir Nabi SAW komentar menjelaskan dalam hadis ini, wa atat dunya wa hiya rahimah, barang siapa yang mengincar akhirat tadi, dunia itu akan datang ke dia, wa hiya rahimah, seolah-olah dunia itu kalau orang yang mengincar dunia tadi, kita yang cari dunia. Tapi orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan prosesnya, dunia yang datang, dunia yang datang. Wahia rohimah, seolah-olah kata Nabi SAW dunia tunduk. Dari usaha apa? Nyala kadarnya, tapi cukup. Mendidik anak kadarnya, ada dua pesantren besar, ada dua, bahkan ada dua di antara kita masyarakat yang lebih bisa nyekolahkan anak, tapi anaknya beradab, berakhlak, sholat ke masjid. Wahia rohimah, dunia itu akan datang. Jemaah yang berhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu bentuk gambaran dunia yang Allah ingin sampaikan kepada kita, supaya dunia yang kita hidup di dalamnya melekat terlalu keras dengan hati. Salah satu daripada doa terkait dunia dari Mus'ab, Allahumma ja'al dunya fi aydina, kata Nabi SAW, ya Allah jadikan dunia itu terletak di tanganku atau di tangan kami. Wala taj'alha fi qulubina, jangan engkau jadikan dunia itu terletak di dalam hati. Dunia itu yang kita usahakan, jangan sampai masuk, jangan sampai masuk. Jangan sampai masuk dalam hati. Berjuang dunia boleh, tapi jangan sampai memasukkan dunia di dalam hati. Karena apa yang Allah beri, Allah bisa ambil apa, sehingga apa lahir yang namanya syukur dan sabar. Kalau Allah beri kita bersyukur, kalau Allah ambil kita bersabar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan itu barokah ini menjadi pelajaran bagi kita dan mengingat bahwa dunia ini bukanlah tempat atau bukanlah sesuatu yang harus kita miliki. Dunia ini rapuh, dunia ini bergerak.